Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget. Di video kali ini, saya dapat kesempatan untuk nyobain Samsung Galaxy A32. HP ini adalah penerus dari Galaxy A31 di tahun lalu. Dan seperti biasa, Samsung menawarkan beberapa upgrade dari segi desain, kamera, layar, dan juga chipset. Oke, mau tahu lebih lanjut gimana detailnya? Yuk, langsung aja kita bahas. Nah, kalau diperhatiin, Galaxy A32 yang saya pegang ini punya warna menarik. Disebut sebagai Awesome Violet, warna ungu. Yang aslinya sih warnanya akan terlihat lebih muda dibandingkan yang Anda lihat di video. Satu hal yang saya suka dari Galaxy A32 ini adalah desain dan warnanya yang simple serta minimalis, seperti saudaranya Galaxy A52. Ya, sepintas secara garis desain emang kelihatan mirip, tapi ada perbedaan dari bentuk bump kameranya. Di Galaxy A32 memiliki 3 buah tonjolan kamera, dan 2 di sebelahnya yaitu kamera makro dan LED flash, desainnya flat, menyatu dengan body. Jadinya ya kelihatan unik. Saya juga nggak masalah dengan bodinya yang full plastik, karena punya build quality yang bagus. Secara dimensi juga kerasa cukup ramping di 8,4 mm dan beratnya hanya di 184 gram. Selain itu, di balik back covernya ini ada baterai berkapasitas 5000 mAh yang disertai teknologi fast charging 15 watt. Nah, dengan baterai sebesar itu ternyata nggak banyak membebani bobot dari HP ini, sehingga tetap kerasa nyaman dan nggak bikin tangan cepat pegel. Overall nilai plus lah untuk segi desain dan pemilihan warnanya. Untuk layar tetap berukuran 6,4 inch, resolusi Full HD+, dan kualitas panel Super AMOLED-nya udah dipastikan bagus banget. Nah, di sini refreshment yang dilakukan oleh Samsung adalah upgrade dari segi refresh rate menjadi 90 Hz. Senang banget sih ngelihat Samsung mulai mengimplementasikan refresh rate tinggi di smartphone kelas mid-range-nya. Karena di tahun lalu pilihannya sangat terbatas dan hanya tersedia di smartphone-smartphone flagship yang lebih mahal. Impact dari refresh rate 90 Hz ini udah tentu berpengaruh besar terhadap experience user interface-nya. Buat Anda yang sebelumnya terbiasa pakai HP dengan layar berrefresh rate standar, pasti akan ngerasain perbedaannya. Belum lagi adanya fitur fingerprint under display yang responnya cepat dan punya tingkat akurasi lebih baik dari generasi sebelumnya. Mungkin hanya desain poninya aja yang kurang begitu up to date. Tapi menurut saya pribadi, desain notch begini lebih enak dilihat loh ketimbang notch model tetesan air. Samsung Galaxy A32 ini juga menyediakan 2 buah varian, yaitu varian RAM 6GB dan 8GB. Keduanya sama-sama memiliki storage berkapasitas 128GB. Nah, yang saat ini saya pegang adalah varian RAM 6GB. Menurut saya ini udah pas, tapi kalau mau lebih aman untuk pemakaian jangka panjang, bisa pilih varian RAM 8GB. Secara performance, One UI 3.1 berbasis Android 11-nya ini berasa smooth dan optimal. Ya, refresh rate 90 Hz-nya emang ngaruh banget. Bisa juga dikarenakan optimalisasi UI yang baik dari chipset yang ditanamkan, yaitu MediaTek Helio G80. Soal pemilihan chipset sih emang bukan keunggulan dari Samsung, terkesan sedikit ketinggalan. Tapi ya itu tadi, yang terpenting adalah chipset ini mampu menghandle user interface dari HP ini dengan baik. So, buat pemakaian harian, performanya udah lebih dari cukup. Kemudian untuk kamera, Galaxy A32 punya kamera selfie 20MP, kamera utama 64MP dan ultrawide 8MP. Dua yang lainnya adalah kamera makro dan depth sensor masing-masing 5MP. Kalau dibandingkan Galaxy A31 sih ada peningkatan dari spek kamera utamanya. Saya coba tes foto-foto sebentar, kualitasnya lumayan bagus kok, termasuk di kondisi low light. Tinggal pindah aja ke mode foto night mode untuk menghasilkan foto yang lebih baik. Impresi pertama saya dari HP ini sih cukup positif. Galaxy A32 buat saya udah masuk kategori smartphone yang hampir memiliki semua fitur-fitur yang dibutuhkan pengguna di kelas mid-range. Di antaranya, ya, kita masih dikasih slot microSD berdampingan dengan dual slot SIM card. Nggak ketinggalan juga ada fitur NFC yang nggak perlu tapi tetap sering ditanyain, dan jack audio 3,5 mm yang masih sangat dibutuhkan kehadirannya. Namun akan lebih baik lagi kalau kedepannya Samsung bisa nambahin fitur stereo speaker. Mengingat Galaxy A32 ini hanya memiliki 1 buah loudspeaker di bagian bawah. Terus juga nggak ada bonus softcase dan anti gores bawaan di paket penjualannya. So, pastiin segera beli aksesoris yang dibutuhkan supaya lebih aman. Oke, sampai di sini dulu video hands-on preview dari Samsung Galaxy A32 ini. Like kalau suka sama videonya, share juga ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan video-video seputar gadget menarik lainnya di channel ini. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.